Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing buat Bapak Ibu atau teman-teman yang lagi cari instrumen investasi, ya terutama investasi properti. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita mau investasi itu ada banyak ya teman-teman ya Bapak Ibu semua. Bisa saham, bisa emas ya, properti ya, deposito dan macam-macam ya, atau pokoknya banyak ya instrumen investasi. Cuman instrumen investasi yang sudah dari zaman bahela ya dari zaman bahela itu udah ada, yaitu kebanyakan adalah investasi properti dan investasi emas ya. Kalau liquid buat jangka pendek itu emas, kalau jangka panjang itu adalah properti gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua ketika ingin investasi properti harus tahu dulu nih bahwa ketika investasi properti itu adalah investasi jangka panjang, dan semua orang-orang yang investasi pasti punya yang namanya investasi properti. Bahkan dari zaman Nabi juga investasi properti itu disarankan ya, kata Sayyidina Umar itu kan jangan habisin gaji ya, beli ladang sama beli kambing gitu ya, beli domba gitu. Nah, ladang ini apa? Tanah, properti gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita pun diajarkan ya oleh Sayyidina Umar bahwa investasi salah satunya adalah properti. Nah, di zaman sekarang ya, sebenarnya dari zaman dulu kali ya. Nah, itu investasi properti. Apa sih kira-kira yang perlu diperhatikan? Tentunya yang pertama adalah legalitasnya ya. Tentunya zaman sekarang kan orang bisa ngaku-ngaku ini tanah gua, karena kita bumi ini dari zaman bahla sampai sekarang tuh ya tanah buminya segitu-gitu aja, nggak nambah gitu ya. Sedangkan orangnya ganti-ganti gitu ya. Dan kita nggak tahu tanah di sini ini dari dulu itu mungkin punya punya siapa gitu kan. Nah, tapi kan ketika sekarang di era sekarang itu ada kepemilikannya gitu. Makanya penting banget legalitas ya, untuk biar tahu ini tanah siapa gitu ya. Nah, termasuk ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua beli properti itu ya, pasti yang dicek adalah legalitasnya dulu. Kenapa? Karena khawatir tanahnya biasanya suratnya double ya, atau udah pernah dijual lagi dijual lagi. Misalnya saya nih beli beli tanah gitu ya, terus saya jual kok si A, nanti cuman sekedar di bawah tangan, habis itu si B, ntar dijual lagi dengan skema apa, dijual lagi ke C. Ternyata tiga-tiganya sudah membeli ke saya gitu ya, dan tiga-tiganya ya akhirnya jadi sengketa gitu ya. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Maka ketika hal yang pertama dicek ketika investasi properti tentunya adalah legalitas gitu ya. Demikian juga ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua beli tanah ke developer, itu tentunya dicek dulu legalitasnya ya. Biasanya apakah tanahnya ini tanahnya alasnya punya siapa, riwayat tanahnya jelas gitu ya, udah diakuisisi. Kalau beli ke developer berarti udah diakuisisi ke developer atau belum gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan Bapak Ibu beli tanah dari developer, apakah si developer ini tanahnya ketika beli itu punya warga atau punya HGU atau HGB gitu ya. HGU itu punya pemerintah ya, cuman hak guna usaha. Biasanya nanti punya perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan HGU, terus kemudian atau HGB itu yang sudah punya perusahaan gitu ya. Nah, itu dicek tuh, jangan sampai tumpang tindih. Termasuk juga apakah punya si A, punya si B, punya si C ini riwayat tanahnya jelas atau enggak gitu. Seperti yang tadi, takutnya nanti double surat gitu ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian setelah legalitasnya dicek ya, tentunya adalah kalau pengen investasi, ini dari segi investasi ya, ingat sekali lagi bahwa properti itu investasi jangka panjang. Artinya nggak bisa tuh misalnya Bapak Ibu pengennya cepet kayak layaknya emas gitu, investasi emas yang langsung dapat duitnya gitu ya. Bisa aja gitu ya, Bapak Ibu bisa dapetin duitnya, bisa beli tanah, dibangun kos-kosan gitu ya. Nah, itu tentunya, tapi kan kalau bangun kos-kosan kan nggak mungkin yang jauh-jauh gitu ya, dan otomatis kalau yang nggak jauh-jauh atau di tengah kota biasanya harganya cukup tinggi gitu. Nah, itu dia ketika
beli di tengah kota, kalau sesuai budgetnya sih nggak apa-apa gitu, alhamdulillah gitu ya. Nah kalau misal belum belum sesuai budgetnya, kita cari yang jauhan dikit nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau di jauhan dikit kita harus tahu mau diapain dulu nih investasi. Nah tapi tentunya mau diproduktifkan seperti apapun, apa mau dibikin kos-kosan atau mau dibikin kebun ya kerjasama nanti sama warga gitu ya, atau mau dibikin apapun ya, tentunya properti itu punya capital gain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang beli tanah harganya misalnya 100 meter ya, 47 juta gitu misalnya, atau 470.000 per meter. 5 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun lagi itu dipastikan naik gitu ya. Bahkan kalau yang prospeknya bagus itu nggak nyampe 3 tahun, setahun 2 tahun pun udah naik harganya gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah ketika mau investasi properti ya, maka Bapak Ibu simple ya, ketika ini bakalan naik nggak nih, cepet nggak nih naiknya, capital gainnya gitu ya. Pasti semua properti itu punya capital gain gitu, tapi seberapa besar dan seberapa cepatnya itu tergantung strategi kita gitu ya. Nah strateginya adalah salah satunya tinggal lihat aja pembangunan pemerintah kemana arahnya gitu ya. Apakah misalkan nanti di situ ada tol gitu ya, atau nanti ada pembangunan apa gitu ya. Bahkan pembangunan jalan atau pelebaran jalan pun itu juga harus dilihat gitu. Kenapa? Karena apa namanya, ketika ada pembangunan di situ ada penduduk. Ketika ada penduduk maka di situ value tanahnya, propertinya naik gitu ya. Nah itu kurang lebih ya sedikit sharing-sharing buat Bapak Ibu yang lagi cari instrumen investasi terutama tanah. Nah kalau lagi cari tanah kafling murah, ini ada tanah kafling Bapak Ibu di Luiliang, deket ya sekitar setengah jaman lah ya dari kampus besar IPB. Dan ini lokasinya sudah sangat ramai ya, sudah ada terminal ya. Terminal ini apa namanya, terminal bus antar kota ya, bukan cuma antar kota doang, antar provinsi gitu ya. Terminal Luiliang namanya. Terus banyak kantor bank ya, apalagi Bank BTN itu ada juga. Kenapa Bank BTN saya tekanin di sini? Karena memang kalau Bank BTN ya, ketika lebih spesifiknya kan mereka spesialisasinya kan ke properti ya. Nah ketika mereka membuka kantor cabang, artinya mereka akan melihat prospek properti di situ bagus atau enggak gitu ya. Nah maka lihat kantor cabang di suatu daerah itu ada enggak kantor cabangnya si BTN gitu. Itu aja udah menunjuk, ketika ada kantor cabang BTN berarti daerah situ menunjukkan bahwa perkembangannya pasti sangat pesat gitu ya. Nilai propertinya ketinggi dan banyak pemainnya di situ nanti gitu. Nah itu kantor cabang bank gitu ya, terutama Bank BTN. Terus ada juga Bank BRI dan lain-lain ya, banyak. Indomaret, Alfamart, dan minimarket semua ada. Terus kemudian ojol pun masuk ya, ada Gojek, GrabFood dan sebagainya. Rame banget gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung aja ke lokasi ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain, hubungin aja nomor Dika. Nah ini bukan cuma sekedar project tanah kafling biasa, tapi kan kalau misalnya kita beli tanah kafling kan abis itu udah kelar gitu ya. Nah kalau ini project tempat wisata, jadi ini kan dekat jalan nasional. Jalan itu kan ada 5 ya, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan apa namanya, desa, jalan gang gitu ya. Nah kalau yang di Luiliang ini ya, Agro Hills ini lokasinya cuman sekitar 5 menitan ya, atau sekitar 2 kilometeran dari jalan nasional, cuman 100 meteran dari jalan angkot ya. Makanya rame banget di sini, prospektif banget. Bahkan kurang dari apa namanya, 1 tahun aja itu sudah naik ya. Dan ini bukan project biasa, bukan project tanah kafling biasa, tapi ini project wisata. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya nggak bisa punya tanah ya di Ragunan ya, atau nggak bisa punya tanah ya di apa namanya, di Mekarsari misalnya gitu ya, atau di tempat wisata lain, kan kita nggak bisa punya tanah. Dan di sini Bapak Ibu bisa punya tanah gitu ya, karena ini bukan cuman project kaflingan biasa aja gitu ya. Untungnya di situ. Jadi apa namanya, jadi konsepnya itu agrowisata. Nanti ada pengelola, perusahaan yang ngelolanya, jadi perusahaan wisata yang ngelola sendiri gitu ya, manajemen wisatanya nanti. Nah terus kemudian kaflingnya Bapak Ibu itu kan nanti bonus
buah unggulan ya. Nah, bonus buah unggulan ini nanti kaflingnya Bapak Ibu ya, para pemilik kafling ini akan apa namanya istilah, jadi kafling kebun buah gitu ya. Nah, nanti dari situlah ada agrowisatanya gitu. Nanti ada dibangun dibikin juga ada kayak Flying Fox, terus kemudian ATV, restoran tepi sawah gitu ya. Karena view-nya bagus banget ya. Terus view-nya tuh 360 derajat pegunungan dan ada view sawah. Terus kemudian nanti ada Flying Fox tadi ya, terus camping ground dan lain-lain gitu ya. Jadi edwisata, jadi ntar ada kebun petik buahnya, yaitu dari kafling Bapak Ibu. Nah, nanti skemanya seperti apa itu nanti manajemen wisatanya yang mengelola gitu ya. Bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu atau misalnya seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kalau misal Bapak Ibu main ke sana, mungkin progresnya Bapak Ibu akan melihat kok begini gitu ya. Tapi sebenarnya ini progresnya kalau Bapak Ibu perhatian yang ngerti yang ngerti konstruksi itu corannya aja tebel. Standarnya standar tempat wisata gitu. Tempat wisata ini kan kalau pasti dilewatin bus gitu ya, bus pariwisata. Nah, itu kalau corannya tipis gitu ya, itu patah gitu. Nah, pokoknya nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung progresnya seperti apa sampai dipapas habis gitu. Yang tadi nanti Bapak Ibu akan lihat itu kayak bukit ya, dipapas, belah bukit jadinya gitu ya untuk jalan utamanya. Terus kemudian kalau zonanya kan ada 7 ya, nanti sampai 7, tapi sekarang masih dibuka yang ke-6 aja, baru dipasarkan yang ke-6. Itu zona 3 dan zona 4 aja itu dipapas, jadi bukit tinggi gitu ya, itu dipapas, jadi jalannya landai ya, karena bukan proyek kafling biasa. Kalau proyek kafling biasa sih ya curam juga nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia proyeknya keren banget. Pokoknya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau tanya, silakan aja hubungin nomor Dika di bawah ini ya. Nanti silakan langsung aja datang ke lokasi seperti apa sih kaflingnya gitu ya. Tapi sebelumnya nonton dulu video berikut ini biar Bapak Ibu ada gambaran view-nya bagaimana sih gitu ya. Terus ramenya seperti apa gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika survei, dan jangan kaget kalau di sana macet tuh kalau weekend. Kenapa? Karena ya rame gitu ya. Karena rame weekend, jadi ya pastinya macet gitu ya. Nah, itu tanda macet, itu tandanya rame gitu. Nah, tapi kalau weekday, Bapak Ibu surveinya weekday itu alhamdulillah lancar gitu ya. Biasanya kita kalau weekday itu lancar gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Silahkan nanti nonton video berikut ini. Terus kemudian nanti kalau ada yang mau tanya-tanyain, silahkan hubungin nomor Dika di bawah ini. Dan kalau mau survei, silahkan aja hubungin Dika ya. Yuk kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ini adalah Kafling Bogor Barat Agro Hills. Lokasinya berada di Lewiliang. Ini daerah yang sangat metropolitan ya. Tapi view-nya cakep banget ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Keuntungan Bapak Ibu beli tanah kafling di Bogor Barat Agro Hills, yang pertama tentunya harganya sangat murah karena mulai dari 47 juta per 100 meter. Dan dengan harga yang sangat murah itu, Bapak Ibu bisa dapetin kafling yang berada di kawasan metropolitan. Dan yang kedua adalah view-nya bagus ya. Itu sudah ditanemin ya pohon-pohon pisang gitu. Bapak Ibu bisa bikin saung-saung ya. Nah, ini pohon pisang ini adalah pohon pisang yang sebagai bonus. Jadi nanti bonusnya ada pohon pisang Cavendish dan juga buah unggulan. Dan ini view-nya cakep banget Bapak Ibu ya. Tuh, ada view sawah, ada view pegunungan 360 derajat ya. Terus kemudian view sungai, dan ini keren banget. Jadi Bapak Ibu punya tanah murah di kawasan metropolitan, yang mana nanti capital gain-nya naik, ditambah juga view-nya itu cakep banget ya. Ada view sawah, view pegunungan itu 360 derajat gitu ya. Terus kemudian juga ada view sungai. Dan ini yang ketiga adalah, terus Bapak Ibu bisa bikin saung-saung kayak gitu ya, enak banget gitu kan. Terus ada tanaman-tanaman pisang gitu ya, buah-buah unggulan. Dan yang paling kerennya lagi adalah ini bukan cuman project kafling biasa ya.
tapi ini proyek tempat wisata. Jadi Bapak Ibu punya tanah di dalam tempat wisata. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih ke tempat wisata, misalnya ke Ancol gitu ya, atau ke Ragunan atau ke Mekarsari atau tempat wisata lain, kan tentunya Bapak Ibu nggak bisa punya tanah di sana gitu ya, di dalam tempat wisatanya itu gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu bisa punya tempat wisata, punya tanah di dalam tempat wisata gitu. Jadi nanti ada manajemen wisatanya juga ya, perusahaan yang mengelola wisatanya itu, dan ini wisatanya adalah agrowisata yang mana tempat wisata agro dan juga edu wisata gitu. Jadi nanti ada kebun, kan Bapak Ibu dapat kebun apa namanya, bibit buah unggulan ya. Nah, nanti jadi wisata kebun buah unggulan, di mana kebun-kebunnya itu milik Bapak Ibu gitu ya. Terus kemudian ada flying fox, ada camping ground dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ini keren banget Bapak Ibu ya. Lihat Bapak Ibu tadi ada bundaran ya tuh. Terus apa namanya, cor-corannya juga cor-coran standar tempat wisata gitu. Karena kan kalau tempat wisata pasti dilewatin bus pariwisata, bener ya. Nah, oleh karena itu cor-corannya juga bagus gitu ya. Road jalannya juga besar gitu, lebar. Terus kemudian juga pokoknya keren banget Bapak Ibu ya. Ini jadi tempat wisata investasi yang sangat-sangat menguntungkan. Udah harganya murah, tanahnya lokasinya metropolitan, untung banget itu capital gain ya. Terus kemudian ditambah di dalam tempat wisata gitu. Itu bakal keren banget. Informasi lebih lengkap silakan hubungin nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.